55 tahun saya kira-kira di kelompok 3 yang menjelaskan metode di bidang farmasi. Sejak ditemukan antibiotik penicillin oleh tahun 1998, dunia medis mengalami revolusi besar. Penemuan ini membuka jalan bagi penelitian lanjutan dalam pemanfaatan mikroorganisme untuk produksi berbagai jenis obat-obatan. Kini, mikroorganisme tidak hanya digunakan untuk menghasilkan antibiotik, tetapi juga vaksin, hormon, enzim, dan produk farmasi lainnya. Pemanfaatan bioteknologi modern telah memperluas cakupan aplikasi mikroorganisme dalam dunia farmasi. Produksi antibiotik. Apa itu antibiotik? Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu yang mampu menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme lain. Senyawa ini dikenal sebagai metabolit sekunder karena tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan sel, tapi sangat penting untuk kelangsungan hidup dalam lingkungan kompetitif. Mikroorganisme penghasil antibiotik. Beberapa jenis mikroorganisme yang digunakan dalam produk antibiotik antara lain Streptomyces aureolefacins menghasilkan tetrasiklin, antibiotik spektrum luas, Aspergillus fumigatus, jamur yang juga mampu menghasilkan senyawa antimikroba. Manfaat antibiotik. Antibiotik memiliki peran vital dalam dunia medis, terutama untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen, mencegah penyebaran penyakit menular, digunakan dalam mencegah infeksi pasca operasi. Namun, penggunaannya harus bijak karena pemakaian berlebihan dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Produksi vaksin. Apa itu vaksin? Vaksin adalah produk biologis yang berasal dari mikroorganisme, virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan, sehingga tidak menyebabkan penyakit namun mampu merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi. Tujuan vaksinasi. Vaksin digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit menular seperti campak, polio, hepatitis, dan COVID-19. Selanjutnya, metode pembuatan vaksin. Terdapat dua pendekatan utama dalam pembuatan vaksin. Yang pertama, metode konvensional, menggunakan mikroorganisme hidup yang dilemahkan atau live attenuated, menggunakan mikroorganisme mati atau inactivated, terus dilemahkan dengan bahan kimia atau panas. Yang kedua, metode modern, menggunakan teknologi rekayasa genetika atau bioteknologi modern, melibatkan teknik oksigen dan rekomendasi DNA. Contohnya, vaksin mRNA seperti Pfizer dan Moderna untuk COVID-19. Selanjutnya, contoh mikroorganisme dalam farmasi. Saccharomyces cerevisiae, ragi yang digunakan dalam produksi vaksin rekombinan dan biotenol. Escherichia coli dapat dimodifikasi secara genetika untuk menghasilkan insulin dan hormon lainnya. Penicillium notatum, penghasilan penisilin antibiotik pertama yang ditemukan. Tepung gandum, sumber media farmasi untuk beberapa mikroorganisme farmasi. Selanjutnya, kesimpulan. Mikroorganisme berperan penting dalam pengamatan berbagai produk farmasi, dari antibiotik hingga vaksin. Dengan kemajuan mikroteknologi, pemanfaatan mikroorganisme menjadi semakin luas dan efisien. Penting bagi kita untuk memahami dan menghargai peran mikroorganisme sebagai pionir dalam dunia medis dan kesehatan.